Halo Sobat YouTube, kembali lagi bersama saya di channel G Venosa. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi ilmu lagi bagaimana atau dasar kita menjadi seorang programmer atau kita dasar membuat sebuah web, apa-apa saja yang dibutuhkan untuk bisa membuat sebuah website sesuai dengan keinginan kita sendiri. Dan di sini kita akan mungkin mengcoding sedikit dan saya akan bercontohkan dan saya akan sebutkan bahan-bahan apa saja bagi yang belum mengetahui cara membuat sebuah web. Oke, tapi untuk sebelumnya seperti biasa, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Oke, untuk pertama itu kalian simak video berikut ini. Jadi, bagi teman-teman yang belum memiliki aplikasi web server exam, bisa langsung mendownloadnya. Di sini saya akan beritahu contohnya. Di sini kita buka Google. Langsung saja kita ketik saja exam. Kita scroll ke bawah. Ini kita pilih yang exam installer and download for Apache Friends. Di sini teman-teman bisa mendownloadnya sesuai dengan sistem informasi yang teman-teman miliki. Di sini ada untuk Windows, Linux, dan macOS. Ya, jika teman-teman ingin downloadnya, langsung saja pilih yang Windows. Kita ke menu download dulu. Di sini ada untuk Windows yang 64 bit, tinggal teman-teman pilih yang paling atas saja yang terbaru. Ada untuk Linux dan untuk sistem informasi Mac. Nah ini dia aplikasi untuk sebagai web server kita. Ini aplikasi ini adalah gratis, ya teman-teman bisa menggunakannya. Oke, untuk yang kedua itu adalah untuk aplikasi tempat kita mengcoding, yaitu text editor. Di sini Sublime Text 3, kita langsung ketik saja Sublime Text. Ini bisa teman-teman langsung ke menu download. Nah, sini teman-teman bisa langsung mendownload untuk Mac, Windows, dan Linux. Jadi sini teman-teman bisa pilih yang untuk Windows sesuai dengan sistem informasi teman-teman. Jadi fungsi dari aplikasi Sublime Text ini adalah fungsinya yaitu untuk tempat kita mengcoding dan mengetikkan skrip-skrip bahasa pemrograman. Oke, mungkin dua aplikasi ini yang kita butuhkan untuk dasar dari awal kita untuk membuat sebuah web atau memprogram sebuah web. Oke, jika teman-teman sudah mendownload dua aplikasi tadi, yaitu Exam sebagai web server dan Sublime Text untuk text editor yang akan kita gunakan nanti untuk coding, dan teman-teman tinggal menginstalnya dan ikuti instruksi penginstalannya seperti menginstal aplikasi biasanya. Oke, karena di sini saya sudah menginstal aplikasi
save server examnya, dan aplikasi Sublime Text-nya. Di sini saya akan kasih lihat jika teman-teman sudah menginstalnya, maka akan muncul sebuah folder dengan nama exam, di mana di dalam folder exam ini terdapat folder htdocs, di mana fungsinya untuk kita menaruh atau kita taruh file-file latihan pemrograman kita. Jadi jika teman-teman sudah menginstalnya, inilah dia tampilan aplikasi server exam. Di sini ada Apache, MySQL. Apache ini ketika kita jalankan fungsinya untuk kita bisa menjalankan web kita, dan untuk MySQL ini untuk sebagai database server kita. Jadi kita jalankan Apache dan MySQL kita. Jadi untuk video ini sama-sama kita belajar, bukan saya sebagai orang pintar. Jadi di sini sama-sama kita belajar apa itu dasar dari sebuah bahasa pemrograman. Oke, sekarang kita lihat tampilan dari aplikasi yang kedua kita, yaitu aplikasi Sublime Text. Jadi inilah tampilan dari aplikasi Sublime Text. Di sini saya sudah menginstalnya. Di sini ada banyak menu-menu di atas ini. Jadi di sini file, fungsinya untuk kita bisa buat file baru, open file yang pernah kita buat, dan open folder. Di sini juga ada pengaturan untuk color skemanya, bisa kalian ubah sesuai dengan keinginan kalian. Ada juga untuk temanya, fontnya. Dan untuk kita melihat hasil dari codingan kita itu, kita menggunakan sebuah browser, yaitu Google atau aplikasi browser Chrome. Ya, jadi sekarang saya akan contohkan, kita akan mengcoding untuk dasar-dasar dulu. Jadi tadi kita sudah menjalankan web server kita exam. Nah, di sini kita akan buat, kita save dulu. Jadi untuk save-nya itu di local disk C, folder exam, kemudian folder htdocs. Sini kita akan buat file baru. Dengan nama folder dasar pemrograman. Oke, jika sudah, kita save di dalam folder yang kita buat tadi. Kita beri nama file dengan nama filenya itu adalah index.php, di mana untuk nama file index.php ini adalah file yang pertama dijalankan oleh web server kita. Jadi file ini yang pertama dijalankan. Jadi kita save. Jika sudah, untuk dasar pemrograman itu kita akan membuat sebuah struktur HTML. Jadi untuk membuat sebuah struktur HTML, tinggal kita ketikkan saja HTML, kemudian kita klik tab pada keyboard. Nah, untuk strukturnya sudah jadi seperti ini. Jadi untuk detailnya ini berfungsi untuk menampilkan nama di atas tab ini. Sini kita tulis saja detailnya, dasar pemrograman.
Kemudian kita save, kita lihat hasilnya dulu. Jadi untuk melihat hasilnya kita harus ketikkan alamatnya, yaitu localhost, kemudian nama folder yang kita itu folder dasar pemrograman, jadi harus sama sesuai dasar pemrograman. Kemudian kita enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk titelnya dasar pemrograman, karena kita mengetikkannya di sini dasar pemrograman. Oke, di sini kita akan tampilkan sebuah sedikit kalimat. Di sini kita akan buat sebuah paragraf. Untuk membuat sebuah paragraf, tinggal kita ketikkan untuk P, kemudian kita tab, kemudian kita ketikkan hello, selamat belajar pemrograman. Kemudian kita save, jangan lupa kita save untuk melihat hasilnya. Kemudian kita refresh. Nah, sudah muncul hello, selamat belajar pemrograman. Oke, kemudian ini adalah untuk sebuah paragraf. Jadi untuk membuat sebuah heading itu, untuk heading itu heading 1 dan sampai heading 6. Di sini saya akan beri contoh. Sama sini H1. Kita lihat perbedaannya heading 1 sampai heading yang ke-6 bagi teman-teman yang belum mengetahuinya. Misalnya sini hello. Kemudian kita buat lagi heading yang kedua. Hello. Kemudian heading yang ketiga. Hello. Kita kasih sama saja sampai heading yang ke-6. Kemudian kita save. Nah, teman-teman bisa melihatnya. Jadi heading 1 lah heading yang paling terbesar. Oke. Nah, kita sudah mengetahui cara membuat paragraf dan heading. Jadi untuk memiringkan atau memiringkan kalimat ini, tinggal aktifkan saja di sini I, kemudian ini kita pindahkan di dalam tagnya, kemudian kita save. Nah, jadi tulisannya sudah miring. Oke, dan kita akan memberinya dia bold. Jadi untuk boldnya tinggal kita dan kita save, kita beri dia tag bold, kemudian kita ya. Oke, sekarang sudah hasilnya. Sekarang kita akan membuat sebuah tabel. Jadi ini kita hapus lagi, kita hapus saja. Kita akan membuat sebuah tabel. Jadi untuk struktur tabel itu tinggal kita ketik tabel, kita tab, kemudian di dalam tabel itu ada tr, di mana tr ini berfungsi sebagai sebuah baris dan td-nya itu sebagai kolom. Jadi kita sudah memiliki satu kolom, satu baris. Misalnya di sini untuk kolomnya kita isikan nama, dan kita buat lagi kolom baru dengan alamat dan nomor WA. Kemudian untuk memberinya sebuah
garis. Di sini di tabel kita beri dia border 1. Kemudian kita save. Nah, tabel kita sudah jadi. Ada nama, ada alamat, ada nomor WA. Jadi untuk membuat baris keduanya tinggal kita buat lagi seperti di bawah, yaitu untuk baris TR, kemudian untuk kolomnya TD. Di sini saya isikan nama saya JV, jadi alamatnya ini saya isi sembarang saja, dan nomor WA sebagai contoh. Kemudian kita save, kita lihat hasilnya. Ini saya akan perbesar supaya teman-teman melihatnya jelas. Ya, jadi sudah tampil yang kita codingkan tadi di sini. Sekarang kita akan merubah sebuah, sini kita akan beri dia background, jadi tabelnya sini kita akan kasih warna, sini style, kemudian background color misalnya like sky blue. Jangan lupa titik koma. Jadi pemrograman itu setiap akhir biasa scriptnya itu titik koma. Jadi kita save, jangan lupa save, kemudian kita refresh. Nah, jadi tabelnya sudah berwarna biru. Nah, di sini kita sudah belajar dari tadi membuat sebuah heading, paragraf, membuat tabel, kemudian di sini kita akan membuat sebuah underlist. Di sini kita hapus saja tabelnya. Jadi untuknya itu strukturnya itu WL, kemudian LI. Di sini misalnya kita isi hobi, misalnya musik. Kemudian kita buat lagi. Di sini olahraga. Jadi UL ini adalah underlist. Kemudian kita lanjut lagi bela diri. Kita save, kita lihat hasilnya. Oke, jadi ini sudah lihat hasilnya dari codingan kita. Jadi untuk menjadi seorang programmer jadi sangat sulit kita bergelut dengan dunia coding begini. Jadi teman-teman sudah bisa pahami ini dasar untuk bisa memprogram atau membuat sebuah web. Jadi kenapa kita bisa mengaksesnya lewat browser, karena kita di sini menggunakan website yaitu Exam. Jadi ini adalah server offline. Jadi kita bisa menggunakan nanti kita lanjut di video berikutnya untuk lebih detail mengenai materi belajar dasar pemrograman ini. Jadi tadi itu sudah aplikasi sebagai web server, kemudian aplikasi untuk codingan kita, menuliskan script coding kita itu aplikasi Sublime Text, dan web browser hasil codingan kita. Jadi mungkin sampai di sini video untuk dasar pemrograman.
nanti saya akan lanjutkan di video berikutnya. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.